Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan berbicara bagaimana Tuhan dengan bahasa bukan saja mampu mempersatukan orang dalam hari Pentakosta, tetapi juga mampu mengacaukan di dalam gairah manusia karena memang bahasa ada di bawah kendali dia. Adalah di dalam Kejadian pasal 11 tentang peristiwa Menara Babel. Kejadian pasal yang ke-11 saudara yang kekasih ayat 1-9 demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak-serak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang akan mereka rencanakan tidak akan ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudaraku yang kekasih, Babel sebagai gambar kekacauan, Babel sebagai gambar kekisruhan, menjadi suatu pemikiran yang serius yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam peristiwa Babel menjadi menarik. Pertama begini dulu. Kita sudah melihat peristiwa air bah di mana Tuhan membumi hanguskan dunia. Yang sisa Nuh dan anak-anaknya Hamsen dan Yafet. Kemudian Hamsen dan Yafet anak-anak mereka tentu beranak cucu, beranak pinak lagi banyak jumlahnya. Tetapi manusia masih kumpul di satu lokasi yang berdekatan dengan satu bahasa. Itu yang terjadi. Jadi semacam sebuah gerakan baru terhadap perkembangan pertama anak-anak Adam. Sehingga anak-anak Adam berhenti semua habis. Hanya Nuh anak daripada keturunan atau garis keturunan Set. Yang kemudian mempunyai anak-anak lalu terus bertumbuh berkembang biak lagi. Nah, dari Nuh kemudian bertumbuh berkembang biak satu bangsa yang besar dengan satu bahasa. Rupa-rupanya namanya manusia selalu seperti itu. Berjalan dulu, baik dulu, enak dulu, dekat dulu dengan Tuhan, lalu kemudian lari lagi. Itu yang terjadi pada Babel. Peristiwa Nuh rupa-rupanya dengan segera mereka mulai abaikan, lupakan. Sama seperti orang Israel dengan segera mudah melupakan pembebasan dan tulah. 10 tulah yang Tuhan lakukan di di Mesir, di padang gurun mereka sudah menggerutu. Nanti lepas dari padang gurun mereka mana sebagai suku termasuk Yeriko. Tapi kemudian nanti mereka mempunyai lagi sifat-sifat bebal lalu balik lagi. Nah, Menara Babel maka menceritakan kepada kita kegairahan manusia. Kadang kalau kita baca sekilas kita juga bingung apa yang salah dengan gairah mereka. Mereka akan ingin mencari Allah. Ini menjadi menarik karena sebetulnya kegairahan manusia ingin mencari Allah untuk bersatu ada dalam kegairahan keberdosaan. Sehingga apa yang dilakukan manusia menjadi self-oriented bukan lagi menjadi God-oriented. Ini persoalan pertama yang perlu untuk kita sadari dulu, saudara. Jadi ketika manusia betul-betul membangun segala sesuatu untuk dirinya mengatasnamakan Allah, maka manusia merancang bangun agama dan sebetulnya dia memutuskan Allah itu apa dan bagaimana. Itu agama. Oleh karena itu, kalau kita membandingkan dengan kalimat Tuhan Yesus misalnya ketika berkata kepada murid-muridnya, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Seperti Tuhan berkenan memilih kepada siapa dia berkenan dan bukan yang lainnya. Maka itu adalah kedaulatan Allah memilih siapa yang menjadi umatnya. Jadi itu bukan keunggulan umat untuk memilih siapa yang menjadi tuannya. Ini perlu. Nah, jadi peristiwa Babel kita bisa mendapatkan satu gambaran pertama adalah
Bagaimana usaha manusia menjadi usaha untuk menggapai Allah adalah usaha yang jahat. Bagaimana usaha manusia untuk menggapai Allah menjadi usaha yang tidak bijak. Itu yang membuat Tuhan menjadi marah dan murka terhadap mereka. Sehingga kemudian Tuhan menghukum dan porandakan mereka semua. Nah, saudaraku yang kekasih, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan, yang perlu untuk kita perhatikan di dalam sudut kehidupan kita. Nah, jadi bagaimana kemudian mereka ditegur oleh Tuhan? Nah, gairah ingin menjadi luar biasa itu. Jadi yang salah bukan membangun menara untuk bertemu dengan Allahnya, tetapi sesuatu di balik itu yang tak terselubung, tampak mulia kan? Bahwa mereka tidak mungkin mencari Allah, bahwa mereka tidak ada hebatnya untuk merujudkan Allah, mestinya mereka sadari. Tetapi mereka tidak menyadari itu, lalu mereka berpikir mereka kuat dan hebat, dan disitulah letak dosa mereka. Mereka menjadi berdosa kepada Tuhan karena mereka merasa mereka hebat, layak untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka menjadi berdosa kepada Tuhan karena mereka menempatkan dirinya dengan salah. Ini saudara-saudara yang perlu kita pahami. Inilah menara Babel. Mereka membangun untuk kesatuan, kehebatan, keunggulan, bukti manusia sebagai penguasa bumi dalam pengertian pengabaian kepada kedaulatan Allah. Lalu kita akan bilang, dari mana kita tahu? Lah, kalau tidak kan Tuhan tidak bubarkan mereka. Kalau tujuan mereka benar, maksud mereka benar, kerja mereka benar. Jelas Tuhan menghukum karena semua salah dan mereka lakukan dalam ambisi yang salah. Itu harus jelas dulu. Nah, jadi di dalam bagian seperti inilah kita bisa melihat dan kita bisa memperhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, saudaraku. Oleh karena itu, di dalam peristiwa Menara Babel, bagaimana kemudian manusia pada waktu itu, di dalam gairah kehebatan keunggulan dirinya, coba membangun menara, membuat Allah murka. Itu reaksi Allah. Maka dikatakan Allah turun melihat manusia itu, ya. Dan kemudian dikatakan mereka ini semakin luar biasa. Apa saja yang mereka inginkan pasti terlaksana. Saudara, jangan salah memahami seakan-akan sejak itu manusia baru bisa bekerja. Nun jauh di dalam kitab Kejadian, manusia memang diciptakan sempurna, segambar dan serupa dengan Allah, berkuasa atas bumi ini. Ya, apa yang dikatakan dalam Kejadian 11 hanyalah mengulang keunggulan manusia. Tetapi keunggulan yang kemudian akan mereka lakukan dengan cara yang salah. Keunggulan yang mereka buat untuk membuat mereka itu kemudian akan menjadi tergelincir dan bisa menjadi jatuh hancur porak-poranda dalam kehidupannya. Itu juga peristiwa di Taman Eden, bukan? Sesudah Adam Hawa memakan buah itu, mereka diusir keluar. Mereka tidak boleh mendapatkan pohon kehidupan. Itu sebagai gambaran ungkapan pemberontakan adalah keterpisahan dari Allah. Itulah dosa. Nah, jadi begitu pula di dalam peristiwa Menara Babel. Kalau mereka sukses, misalnya Tuhan biarkan, maka mereka akan sombong dan hancurlah semuanya di hadapan Tuhan. Peristiwa air bah sudah harus menjadi gambaran yang tidak boleh dilupakan. Peristiwa air bah seharusnya menjadi peringatan keras kepada Israel, bangsa itu. Jadi sebetulnya pembubaran itu pun belas kasihan Tuhan. Membuat mereka tidak berhasil mewujudkan kedegilan, kebebalan, kesombongan besar kepalanya. Sehingga Tuhan masih berkenan sebetulnya untuk menggarap beberapa orang supaya menyadari panggilan Tuhan. Supaya boleh diangkat oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan menjadi kepunyaan Tuhan dalam kedaulatan Tuhan. Jadi jangan lupa. Dengan menyerahkan mereka bukan kebencian yang tampak dari Tuhan. Bukan. Rancang bangunnya yang luar biasa. Tapi rancang bangun yang suci yang luar biasa itu memang tampak sekilas tidak enak. Karena tidak cocok, tidak sejalan dengan selera manusia. Itu mah wajar-wajar saja. Karena memang manusia punya gairah yang terlalu besar untuk seluruh apa yang dimaunya, diinginkannya dalam hidupnya. Di sini manusia salah. Nah, jadi saudara yang kekasih, Menara Babel kemudian menjadi peristiwa, Menara Babel menjadi contoh, Menara Babel menjadi model bagaimana kemudian manusia pada zaman itu, belum menjadi bangsa Israel ya. Manusia pada zaman itu merasa dirinya hebat, merasa dirinya luar biasa. Sehingga dikatakan Allah turun dan mengacau balaukan mereka. Ingat, memang mereka dikacau balaukan, tapi itu justru menjadi lubang keselamatan buat mereka yang Allah anugerahkan. Karena kalau mereka sukses dalam dosanya hancur semua, bukan? Tapi Tuhan masih berkenan memilih beberapa orang di antara mereka. Sehingga dikacaukanlah. Dengan pengacauan itu seperti pengayakan saja. Terjadi beberapa bagian, lalu Tuhan memilih sendiri dalam kedaulatannya. Ini unik. Sehingga kerja Tuhan memang selalu paradoks, itu harus dipahami. Tampak mengacaukan, tapi dia sedang menjalankan rencananya.
Karena rencana Allah tidak sukses karena kehebatan manusia. Tetapi rencana Allah juga tidak pernah gagal karena kebodohan manusia. Rencana Allah sukses pada dirinya. Karena berdaulat dan mampu melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Nggak ada yang bisa ganggu itu. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa Babel mengingatkan kepada kita sebuah hakikat, sebuah fakta yang tidak terbantah. Bagaimana Tuhan menggarap mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Peristiwa Babel menjadi catatan penting buat kita. Untuk mengerti kehendaknya. Mengerti apa yang dimaunya. Sehingga ini menjadi sesuatu yang terikat dan mengikat kita dalam hidup iman dan beriman kepada Yesus Kristus Tuhan itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kemudian kita melihat, bagaimana kita menyaksikan, bagaimana kita memperhatikan bahwa kemudian orang-orang Israel itu terbuang. Orang manusia itu dibuang, dikacaukan oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan bahasa. Nah ini poin ketiga yang menarik. Jadi bahasa Tuhan pakai untuk mengacaukan manusia. Di dalam peristiwa Babel. Manusia itu satu bahasa. Sudah besar kepala. Tuhan pecah, Tuhan kacaukan mereka dengan bahasa. Saya mau mengatakan satu hal dulu. Dulu manusia cuma satu bahasanya. Sehingga waktu mereka kacau balau punya banyak bahasa, itu bahasa dari mana? Tuhan membuat bahasa mereka menjadi kacau balau, artinya kacau satu dengan lainnya. Tetapi di dalam tiap kelompok suku atau kelompok bahasa, nggak ada yang kacau, mereka bisa ngerti. Tapi satu suku ini dengan suku lain atau bangsa ini, bangsa lain nggak bisa ngerti. Itulah dinamika bahasa. Jadi bahasa yang satu datang dari Tuhan. Dibuat berbagai itu dari Tuhan. Lalu bagaimana manusia bisa berkata dan mengklaim, ini bahasa buat ini bahasa buat ini. Lalu mengabaikan Tuhan sebagai pencipta. Lebih lagi kita orang Kristen. Kalau kita bilang Allah adalah pencipta, penguasa, jangan lupa, Menara Babel menunjukkan dia berkuasa, dia yang membuat segala bahasa. Bagaimana kemudian Allah tidak boleh disapa dalam berbagai bahasa? Bahasa ini nggak boleh, itu nggak boleh karena begini dan begitu. Ironis sekali. Bahwa kemudian ada bahasa dibuat orang misalnya istilah berhala. Yang buat itu kan manusia. Emang ada berhala di hadapan Tuhan. Nah oleh karena itu saya pikir perlu kejernihan berpikir bagi kita. Memahami sikap iman Kristen kita. Supaya jangan sampai dalam ketidaklengkapan pemahaman kita. Hanya kita justru mendowngrade kebenaran Alkitab itu dan justru menista kekristenan itu sendiri. Bahwa ada orang lain berasumsi dan beranggapan bahasa ini bahasa mereka tidak boleh diganggu gugat. Ya nggak apa-apa, itu urusan mereka. Tetapi kalau orang Kristen begitu, betapa piciknya kita. Kita kan nggak bisa begitu dong. Bahasa itu milik Allah, kenapa Allah mau kita jangkau? Hanya dengan bahasa tertentu saja lalu menyalahkan yang lainnya. Nah jadi di sini saya pikir otokritik perlu terhadap kekristenan, saudara yang kekasih. Saya tidak terlalu pusing tentunya dengan agama yang lain karena itu bukan wilayah saya. Datang dari satu bahasa, dikacaukan dalam berbagai bahasa oleh Tuhan. Dia pemilik, dia penguasa. Kekacauan bahasa justru dipakainya untuk membentuk manusia dan bangsa, untuk menggarap lanjut rencananya yang tidak bisa kita duga dan tidak tertangkap oleh pikiran kita, yang baru kita tahu kemudian hari. Lewat Abraham, lewat Nuh misalnya pilihan dinyatakannya. Enggak semua bangsa kan. Nah jadi kita bisa ngelihat bagaimana rumpun bahasa itu terjadi. Nanti dalam satu bahasa begitu juga. Misalnya Semit, keluarlah bahasa Arab, keluar bahasa Ibrani misalnya. Ya, sebagian besar bahasa di Timur Tengah bisa berakar dari bahasa Semit. Jadi apa ya, dalam belajar linguistik itu kan kita bisa mendeteksi jejak-jejak bahasa itu kan. Dari satu bahasa kok. Itu baru bicara linguistik kan. Kita bicara teori bahasa nih. Oleh karena itu, apalagi kalau kita bicara yang lebih besar, sang pemilik. Yang dalam sastra bahasa tentu sang pemilik kan nggak pernah bisa dilihat. Cuma kekaguman terhadap bahasa bisa begini, begitu, arti ini, arti itu. Tetapi sang pemilik sendiri, Tuhan, tidak pernah disebut. Bagaimana orang Kristen terjebak, lalu mengkotak-kotakkan. Bahwa Tuhan cuma berkuasa atas bahasa ini dan boleh disapa dalam bahasa ini, tidak boleh bahasa yang lain. Kan jadi menakutkan, saudaraku. Jadi saya pikir di dalam bagian-bagian seperti ini harus ada kejelian kita untuk mengerti apa yang menjadi kebenaran Alkitab itu. Jadi bahasa Tuhan pakai untuk mengacaukan segala-galanya. Semua membuat manusia itu terpisah-pisah. Dan manusia itu mulai menyapa dia dalam bahasa yang mereka bisa pahami. Bahasa apapun itu. Kemarin kita berbicara paling tidak ada 11 bahasa, bukan? Salah satunya misalnya kita lihat ada bahasa dibilang orang-orang Kreta atau Yunani, lalu bahasa Arab. Itu hari Pentakosta. Jadi mereka berbahasa, para rasul itu yang bukan bahasa mereka. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus.
Sekarang juga sama. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, Allah yang namanya adalah Yahweh, yang namanya adalah Elohim dan Adonai, itu dia disapa. Nama yang artinya hakikat dirinya. Dia yang berjanji, dia yang mencipta. Itu hakikat pada dirinya dia, pada hakikat diri Allah itu. Dia Tuhan atas segala Tuhan. Itu hakikat pada diri Allah itu. Sehingga selalu saya suka mengatakan, bukan, kalau ada orang memanggil namaku bukan Bigman, nama lain, mungkin aku bingung. Tapi kalau Tuhan dipanggil dengan nama yang salah, asumsi saja sudah ya, dan Tuhan bingung, apa itu Tuhan? Simpel-simpel sajalah. Jadi jangan bikin ukuran antara saya dan saudara, dengan saudara dan Tuhan. Saya pikir terlalu naif kita, bukan? Lucu sekali kok mengukurnya seperti itu. Dan yang kedua, sejak kapan Tuhan pula punya KTP dan diikat pada sebuah nama? Sebodoh apapun kita menyebut lafal nama dia, sesalah apapun kita, dia mengerti kok. Setepat apapun kita menyebut nama dia, toh hatimu juga yang dilihatnya kok. Dia akan memalingkan wajahnya. Dia tidak akan mengulurkan tangannya, dia akan menutup telinganya karena dosa-dosa. Jadi saya pikir di dalam bagian seperti begini, kita mesti memahami dan memperhatikan. Justru kita harus memahami orang Kristen, bagaimana seluruh bahasa Tuhan hadir menyatakan dirinya. Sehingga Alkitab dicerita apa adalah merupakan kitab suci yang diterjemahkan ke dalam paling banyak bahasa dari kitab suci lainnya. Semua bahasa milik Allah kok. Saudara jangan lupa kalau kita bicara berhala, saudara-saudara. Oh itu nama berhala, ini berhala. Di kolong langit ini apa yang gak berhala sebelum Tuhan kemudian menyatakan cinta kasihnya? Janganlah kita begitu. Iya kan? Di kolong langit ini apa yang gak berhala? Orang Israel saja pun pernah menjadi penyembah berhala. Dengan model dan cara mereka. Saya pikir akan ada sesuatu kekacauan sendiri pada diri kita, bukan? Karena itu kita perlu memahami dengan jelas, dengan jernih, dengan konsisten. Saya pikir ini penting sehingga kita tidak meributkan hal-hal yang tidak perlu. Lalu berdebat kusir yang akhirnya tidak menguntungkan apapun buat kekristenan kecuali melemahkan dan justru mengacaukan dan akhirnya membingungkan banyak orang secara agama. Tapi Tuhan tidak akan pernah lemah, tidak akan pernah kurang. Tapi kita umat, ayolah. Nah jadi saudara, sesudah kita melihat dalam peristiwa Pentakosta Tuhan memakai bahasa mempersatukan orang. Kita melihat dalam peristiwa Babel Tuhan memakai bahasa justru mengacaukan. Sehingga manusia terbagi-bagi dalam berbagai-bagi bahasa yang datang dari satu bahasa. Maka bahasa apapun bahasa datang dari satu rumpun. Yang kemudian berkembang semakin jauh jaraknya, semakin jauh lokasinya, semakin jauh daerah atau tempat tata letak geografisnya. Rupa-rupanya bahasa itu terpengaruh. Saya orang Batak misalnya. Kalau di tempat kita Batak Toba, Batak Simalungun, kan begitu ya. Lalu Batak Karo, Pakpak, itu beda bahasanya. Itu rumpun Batak. Kalau saudara pergi di Alor, satu kabupaten bisa 40 bahasa itu. Nah, itu di Alor, 40 bahasa dalam satu kabupaten. Saudara pergi Kalimantan juga sama. Satu bahasa Dayak, belum lagi sub-subdanya. Jadi bahasanya juga banyak. Kekayaan siapa? Itu Tuhan. Jadi saya pikir kekayaan Tuhan itu dipakai orang untuk menyapa nama dewanya. Kekayaan Tuhan itu, bahasa milik Tuhan itu dipakai orang untuk memakai yang lainnya. Sama seperti kita. Bahasa Tuhan yang kasih tapi bisa kita pakai memaki orang kan. Bahasa Tuhan yang kasih tapi kuat punya Tuhan tapi kita pakai untuk berbuat dosa dengan bahasa misalnya. Iya kan? Tidak ada yang salah kalau kita menyebut babi itu adalah babi. Anjing itu adalah anjing. Tapi kan jadi salah kalau kita berteriak kepada orang, babi kau, anjing kau. Kan jadi salah kan? Tapi kan bukan nama babi atau nama anjing yang salah toh. Jangan gara-gara itu nama babi, nama anjing saudara buat salah. Yang make yang salah. Nama babi pakailah ke babi, nama anjing pakailah ke anjing. Jangan kau lemparkan kepada orang. Jadi saya pikir menempatkan ini menjadi sangat penting saudara yang kekasih. Ya, sama kalau kita lagi gonjang-ganjing di republik kita ini bubarkan KPK misalnya kata yang satu. Kita jadi bingung ini sebetulnya KPK-nya yang salah atau orang-orang di KPK-nya yang salah. Padahal lembaganya nggak ada yang salah, manusianya setuju salah diganti manusianya kan begitu dong. Jadi jangan kemudian lembaganya jadi yang dipersalahkan. Bahwa ada orang memakai satu kalimat salah, ya orangnya itu yang ditegur. Tapi jangan kemudian bahasanya disalahkan, dikorbankan. Nggak boleh ini karena bahasa ini begini. Loh. Emang yang punya bahasa itu siapa? Nah jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan Tuhan di dalam peristiwa Babel. Mengajarkan kepada kita nilai penting dalam keimanan kekristenan kita. Allah adalah pemilik segala bahasa, itu betul.
Allah, dia adalah yang menggugat manusia. Satu bahasa dijadikannya berbagai-bagai bahasa. Itu adalah betul. Karena itu, Allah yang memiliki seluruh bahasa, Allah yang berbicara dan menguasai segala bahasa. Maka segala bahasa boleh menyapa Allah. Itu betul. Karena memang Allah mau disapa dalam bahasa ibu yang kita pakai. Nggak ada yang salah di situ. Dan jangan lupa, kalau ada orang menyalahgunakan pemakaian itu, salahkan orangnya. Kan begitu saudara ya. Jadi dari situlah kita bisa belajar untuk mengerti betul bagaimana konsep pertumbuhan bahasa itu. Ini sekali lagi saya bilang, etnologi ataupun linguistik ini kan kita mesti juga dalami secara sungguh-sungguh. Sehingga di dalam memahami bagaimana pertumbuhan perkembangan kesukuan dan bahasa menjadi satu bagian yang penting. Sehingga kita tidak lagi menjadi sekedar berbunyi menimbulkan kebingungan bagi banyak orang lain di sekitar kita. Tapi biarlah kita dengan jernih berpikir tanpa harus melupakan tentunya kebenaran firman Tuhan, bahkan sebaliknya menaklukkan diri pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi jangan kebablasan lalu mengatakan apa yang Tuhan tidak pernah katakan, ajarkan apa yang Tuhan tidak pernah ajarkan. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, menjadi jelaslah bagi kita, Dia adalah pemilik segala bahasa. Maka bahasa dalam peristiwa Babel, bahasa dalam peristiwa hari Pentakosta menjadi gambaran yang sangat jelas. Allah bisa mempertemukan, bisa memisahkan manusia dengan bahasa. Karena bahasa punya Dia di dalam kuasanya. Maka biarlah segala bahasa, manusia memuji Allah dalam bahasa yang mereka punya. Dan tidak ada orang boleh melarangnya. Kecuali orang merasa dia adalah agen Allah dan merasa mendapat hak untuk mengkoreksi tiap orang. Sehingga Tuhan memerlukan pembelaannya. Saya pikir ini akan menjadi berbahaya sekali, bukan? Kiranya Allah mengasihani kita. Allah menolong kita dalam hidup kita. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan kita menaklukkan diri kita pada ketetapan Allah itu sendiri. Biarlah segala puji hormat dan syukur kita naikkan kepada Allah kita yang hidup. Tuhan kita. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk belas kasihan-Mu. Tolong kami, tuntun pimpin kami di hidup kami. Tetap menyerukan nama-Mu. Dan bersyukurlah kami. Kau beri kami bahasa yang kami pahami dari ibu kami. Menjadi bahasa ibu. Dan kami bersyukur dengan bahasa itu kami boleh menyapa Allah yang kaya. Yang adalah pemilik bahasa. Bukan saja bahasa, tapi pemilik hidup kami. Pemilik dunia ini. Pemilik segala sesuatunya. Bagaimana mungkin kami menahankan apa yang diperlakukan orang untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, Engkau yang berhak untuk dan di atas segalanya. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.